Seperti senjata yang disarungkan terlalu lama, Kiwior akhirnya memilih keluar dari bayang-bayang Arteta. Di Porto, ia berharap bukan lagi jadi pelapis, melainkan pemain utama dalam medan tempur yang sesungguhnya. Jacob Kiwior akhirnya buka suara soal keputusannya meninggalkan Arsenal dan bergabung ke FC Porto. Dalam wawancara bersama TFP Sport, bek asal Polandia itu meluruskan berbagai spekulasi yang sempat muncul di media Inggris. Kiwior menegaskan bahwa kepergiannya bukan karena disingkirkan, tapi justru merupakan keputusan pribadi demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Bahkan, proses peminjaman ke FC Porto sempat berlarut karena pihak klub beberapa kali menolak tawaran dari klub Portugal tersebut. Ia juga menyebut bahwa manajer Mikel Arteta tak pernah menunjukkan niat untuk melepasnya. Sang pelatih justru menghargai profesionalisme Kiwior, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Saya tahu banyak yang bilang saya tidak diinginkan lagi, tapi kenyataannya tidak seperti itu, ungkap Kiwior dalam wawancara tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang langsung ke Arteta, menyampaikan keinginan untuk pergi demi mendapatkan lebih banyak jam terbang. Arteta menghormati keputusannya, bahkan sampai berdiskusi langsung dengan direktur olahraga untuk mempercepat proses transfer. Dari sisi pemain, Kiwior mengaku sangat ingin bermain secara reguler, sesuatu yang sulit ia dapatkan di Arsenal karena harus bersaing dengan duet kuku William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Kiwior menilai langkah pindah ke Portugal adalah keputusan yang tepat agar ia bisa terus berkembang sebagai pemain. Menariknya, FC Porto ternyata bukan satu-satunya klub yang berminat mendatangkannya. Namun, menurut Kiwior, hanya Porto yang benar-benar serius. Klub Liga Portugal itu terus menghubungi Arsenal setiap hari, menunjukkan komitmen besar untuk merekrut sang bek. Sikap tersebut membuat Kiwior merasa dihargai, hingga akhirnya ia memilih untuk menerima tawaran mereka. Lebih dari sekedar keputusan karir, Kiwior juga mempertimbangkan faktor kehidupan pribadi. Ia menyebut bahwa iklim Portugal jauh lebih nyaman untuk keluarganya. Cuaca yang hangat, suasana dekat pantai, dan lingkungan yang tenang jadi pertimbangan penting baginya dan istrinya, termasuk dua anjing kesayangannya. Meski statusnya hanya pinjaman, banyak yang percaya bahwa transfer ini bisa menjadi permanen di akhir musim. Namun, peluang untuk kembali ke Emirates masih terbuka lebar. Jika ia mampu tampil konsisten bersama Porto, bukan tak mungkin Arteta bakal mempertimbangkannya untuk musim depan. Sementara bagi Arsenal, kepergian Kiwior menjadi pengingat bahwa kedalaman skuad kadang memaksa pemain-pemain muda berbakat mencari panggung baru demi bisa berkembang dan bersinar. Sementara Kiwior memilih membuka lembaran baru di Porto, cerita berbeda justru dialami rekan setimnya di Arsenal. Di saat satu pemain dilepas, penjaga gawang utama Arsenal justru memulai babak baru bersama The Gunners. Datang ke Emirates tanpa ekspektasi berlebihan, David Raya kini menjelma menjadi sosok tak tergantikan di bawah Mister. Perannya semakin vital seiring kepercayaan Arteta yang terus menguat. Didatangkan dari Brentford pada musim panas 2023, awalnya hanya sebagai pemain pinjaman. Banyak yang mengira dia hanya pelapis Aaron Ramsdale. Tapi waktu membuktikan hal sebaliknya. Berkat performa stabil dan ketenangan luar biasa saat membangun serangan dari belakang, Raya pelan-pelan merebut tempat utama. Ketika Arsenal akhirnya mempermanenkan statusnya pada musim panas 2024, itu bukan lagi kejutan. Dan sekarang, sang penjaga gawang asal Spanyol kembali mendapatkan pengakuan besar, kali ini lewat kontrak baru dengan peningkatan gaji yang cukup signifikan. Laporan dari BBC Sport menyebutkan bahwa kesepakatan ini sudah dicapai sejak awal musim panas, meski belum diumumkan secara resmi. Durasi kontraknya tetap hingga Juni 2028, namun nilainya mengalami kenaikan sebagai bentuk apresiasi klub terhadap kontribusinya. Fabrizio Romano juga menyebut di podcast Market Madness bahwa ini adalah bagian dari strategi jangka panjang Arsenal, memastikan pemain inti merasa nyaman dan dihargai seiring ambisi klub untuk meraih kesuksesan di level domestik dan Eropa. Statistik pun jadi bukti sahih betapa pentingnya peran Raya. Ia sukses menyebut 2 gelar sarung tangan emas Premier League secara berturut-turut musim 2023-2024 dan 2024-2025. Yang terakhir bahkan harus dibagi dengan Marseille
dari Nottingham Forest. Sejak debutnya di bulan September 2023, Raya telah mencatatkan 33 clean sheet, unggul jauh dari kiper lain di liga. Ia juga menjadi kiper dengan rata-rata kebobolan terlama, 1 gol setiap 114 menit, lebih baik dari Ederson maupun Alisson. Tak cuma hebat di atas lapangan, Raya juga dinilai punya pengaruh positif di ruang ganti. Arteta disebut sangat menghargai kepribadian dan profesionalismenya. Kontrak baru ini jadi simbol kepercayaan Arsenal bahwa sang pelatih dan manajemen tak sekedar melihat performa hari ini, tapi juga yakin Raya akan terus jadi bagian penting dalam proyek jangka panjang klub. Namun, di sisi lain, konsistensi justru jadi pertanyaan untuk Victor Gyökeres. Sejak gol terakhirnya pada 13 September saat Arsenal menang 3-0 atas Nottingham Forest, striker asal Swedia itu belum lagi menggetarkan jala lawan. 6 laga tanpa gol membuat sebagian fans The Gunner mulai hilang kesabaran. Bahkan, beberapa pendukung mulai menyebut bahwa Gyökeres tak memberi dampak nyata di lapangan. Meski didatangkan dengan bandrol fantastis dari Sporting CP, total mencapai 63,5 juta pound sterling atau setara 1,4 triliun. Penampilannya dianggap belum sesuai ekspektasi. Dari 10 penampilan di semua ajang, baru 3 gol yang ia cetak. Namun, di tengah kritik yang semakin ramai, pelatih timnas Swedia Jon Dahl Tomasson langsung angkat bicara. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Swiss yang akan digelar di Friends Arena pada 10 Oktober, Tomasson membela anak asuhnya itu dari tudingan miring yang beredar. Menurut Tomasson, banyak yang menilai performa Gyökeres hanya dari jumlah gol, tanpa benar-benar paham kontribusinya secara keseluruhan. Ia menilai bahwa sang striker tetap memberi dampak penting lewat pergerakan tanpa bola, sprint ke ruang kosong, dan kemampuannya menahan bola di lini depan. Ia menyebut bahwa jika ada yang bilang Gyökeres tidak memberi kontribusi, berarti mereka belum cukup paham cara kerja sepak bola modern. Sebagai penyerang, katanya, Gyökeres punya karakter unik. Aktif membuka ruang, menarik bek lawan, dan menciptakan peluang untuk rekan setim. Ia juga menekankan bahwa penyerang 27 tahun itu tampil tetap konsisten, meski belum mencetak gol dalam beberapa laga terakhir. Tomasson juga mengingatkan bahwa Gyökeres masih butuh waktu untuk benar-benar nyetel di Arsenal. Ia baru bergabung pada musim panas 2025 dengan kontrak 5 tahun hingga 2030. Adaptasi di klub sebesar Arsenal menurutnya bukan hal yang instan. Dengan kepercayaan dari pelatih nasional dan dukungan sistem tim yang tepat, Gyökeres diyakini bisa segera menjawab kritik lewat aksi nyata di lapangan. Dan untuk para pengkritik, mungkin sudah waktunya melihat kontribusi lebih dari sekedar angka di papan skor.